Sang jenius arsitek era episode 12. Apa-apaan kau ini? Bai Zimo mengerutkan kening saat melihat Cui muda. Lalu memarahinya dengan nada kasar. Sudah kubilang untuk mencari pembantu. Kenapa kau malah memungut sampah? Dia bahkan tidak memiliki tingkat kehalusan fisik ke-9. Dan hanya akan menghalangi kita. Kita lebih suka tidak punya sampah seperti itu. Keluarkan dia dari sini. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Nada arogan Bai Zimo mungkin berarti dia punya alasan untuk berbuat demikian. Cai dia menunjukkan ekspresi malu. Zimo, jangan marah. Saudara Luren sedikit lebih muda dan kultivasinya sedikit lebih lemah, tetapi kemampuan bertarungnya tidak kalah. Dia telah menguasai seperangkat keterampilan perlindungan tubuh yang luar biasa, dan bahkan telapak tangan besi hitam Ku Feng pun tidak dapat mematahkannya. Xiang Hu, sosok kekar, melangkah maju dan berkata, Saudara Bai, kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ku Feng menebasnya dengan telapak tangannya, tetapi kau tidak menghindar atau menghindar, malah menggunakan teknik perlindungan tubuhmu untuk melukai Ku Feng. Hah, begitu? Jadi, Ku Feng hanyalah orang tak berguna dengan reputasi palsu. Bai Zimo mengatakan ini, tetapi dalam hatinya dia merasa sedikit khawatir dan cemburu. Anak itu masih sangat muda, tapi dia sudah bisa menguasai genre musik. Beberapa tahun lagi, dia mungkin tidak lebih buruk dariku. Bai Zimo sangat tidak senang. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu bergabung. Kau bisa menjadi perisai daging di saat kritis. Ayo pergi. Bai Zimo berbalik tanpa melihat Cui. Kita harus sampai di pasar gelap sebelum gelap. Cai dia buru-buru menasihati Cui, itu hanya kepribadiannya, jangan pedulikan itu. Xiang Hu juga menghiburnya. Ya, Bai Zimo tidak hanya sangat kuat, tetapi keluarganya juga memiliki orang-orang yang bertanggung jawab atas pasar gelap. Wajar jika seseorang dengan latar belakang yang baik dan kekuatan yang kuat seperti itu bersikap sedikit arogan. Konon dia sudah berkali-kali keluar masuk pasar gelap. Dengan dia yang memimpin jalan, kita bisa menghindari area berbahaya dan pasti akan tiba dengan selamat. Cui mengangguk sedikit. Saya tidak menganggapnya terlalu serius. Tidak ada yang salah dengan bersikap sombong, tetapi Anda harus tahu batasan dan mengikuti prinsip dasar saat melakukan sesuatu. Meskipun sikap Bai Zimo arogan, dia hanya sedikit tajam lidahnya. Cui tidak perlu bertarung sampai mati hanya untuk pertengkaran kecil. Cai Die, Xiang Hu, dan Dijian semuanya berada pada tingkat penyempurnaan tubuh ke-9. Bai Zimo berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Hanya Cui yang telah mencapai puncak tingkat ke-8 latihan fisik. Namun, Bai Zimo, si jenius yang katanya, hanya sekuat Cui. Meskipun agak sulit dihadapi, Cui tetap tidak menganggapnya serius. Di luar kota Black Rock, terdapat rumput liar yang tumbuh tinggi dan pohon-pohon yang mati. Dan kota itu sunyi senyap dan bobrok, menyuguhkan pemandangan yang tak bernyawa. Pria muda yang pendek dan pendiam, Dijian, berbicara untuk pertama kalinya. Semuanya hati-hati, ada beberapa mayatin di depan. Metode kultivasi orang ini sangat istimewa dan tampaknya ia memiliki kemampuan pengintaian yang sangat baik. Ketika ada mayat yang muncul di dekatnya, ia selalu dapat menemukannya sebelum orang lain. Beberapa monster humanoid berjalan keluar dari tumpukan batu, dengan aura aneh dan menyeramkan di sekitar mereka, tampak sangat menakutkan. Tubuh mereka kering dan tak berair, seperti mumi, tetapi permukaan mereka ditutupi pili putih, kuku hitam mereka tajam dan ramping, mata mereka berwarna hijau aneh, dan ekspresi wajah mereka yang terdistorsi tidak mengandung sedikitpun jejak kemanusiaan. Apakah ini mayatin? Mayatin terbagi dalam beberapa tingkatan, dan rambut mayatnya dapat dibedakan secara kasar. Rambut mayat ini merupakan sejenis miselium yang dipupuk oleh yin qi dan qi mayat. Mayatin di alam pemurnian tubuh berwarna putih, sedangkan mayatin di alam kebangkitan jiwa berwarna hitam. Seseorang pernah berkata bahwa ia melihat mayatin yang berdarah. Tentu saja, ini hanya rumor. Mayatin hitam itu berusia ratusan tahun, dan mayatin yang berdarah itu setidaknya berusia ribuan tahun. Begitu monster mayat berdarah itu muncul, belum lagi kem pasar gelap, kota batu hitam, dan bahkan kota-kota di sekitarnya, semuanya akan menderita. Dilihat dari Inki, paling lama 30 atau 40 tahun. Mulailah, mayat-mayatin yang berusia 30 atau 40 tahun seharusnya sudah terbentuk di zaman modern. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator independen yang sayangnya meninggal di sini. Paling-paling, mereka telah mencapai tingkat pelatihan fisik ketiga atau keempat dan tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali. Dijian mengambil langkah maju dan membungkuk, sambil mencabut 4 atau 5 anak panah. Wus wus wus, dia menarik busurnya pada sudut 45 derajat dan menembakkan semuanya ke langit. Panah hitam itu jatuh lurus ke bawah. Mayat-mayatin bahkan tidak menyadari ada beberapa orang di sekitar. Sebuah anak panah ditancapkan ke kepala masing-masing mayat, dan mereka pun jatuh tersungkur. Cepat. Terlalu cepat. Cuhuyi tak dapat menahan diri untuk memuji panahan yang bagus. Dijian menyimpan busur panjangnya, tersenyum ramah, dan tidak mengatakan apapun. Bai Zimo menyilangkan tangannya dan mendengus dengan nada menghina.
Hanya orang sepertimu yang menganggap ini trik remeh. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana menonton pertunjukan? Cepat ambil pil mayatnya. Bai Zimo bukan saja tidak memberikan muka pada Cui, dia juga mempermalukan Di Jian. Dia bahkan menggunakan nada memerintah. Agak menyebalkan. Cui bingung. Kau benar-benar punya rasa superioritas yang kuat. Nak, aku sudah pernah membiarkanmu melakukannya sekali. Kau tidak benar-benar berpikir aku orang yang lemah lembut yang bisa dihancurkan sekeras apapun kau mencoba, kan? Bai Zimo menyilangkan lengannya dan mencibir. Kamu nampaknya tidak yakin? Luren, biarkan aku ikut denganmu. Cai Die takut menimbulkan konflik di dalam tim, jadi dia menarik Cui pergi. Melihat ini, Bai Zimo mengerutkan kening lebih dalam, dan sedikit kekesalan melintas di matanya. Semua orang lainnya cukup mudah bergaul. Hanya Bai Zimo yang memiliki sifat pemarah. Bai Zimo sangat diperlukan. Selain familiar dengan medan dan tahu cara menghindari jebakan dan area berbahaya, kekuatannya yang dahsyat juga dapat membantu tim memecahkan masalah di saat-saat kritis. Dengan adanya rekan setim yang kuat, semua orang merasa lebih nyaman. Temperamen tahan saja. Pil mayat berbeda dengan pil binatang. Pil binatang adalah kekuatan asli dari binatang ajaib. Pil ini hanya dapat dipadatkan di dalam tubuh ketika binatang ajaib akan maju. Oleh karena itu, sangatlah baik untuk bisa mendapatkan pil binatang dengan memburu 10 binatang ajaib. Pil mayat benar-benar berbeda, karena merupakan kondensasi inki dan ki mayat, dan diproduksi di dalam setiap in mayat. Oleh karena itu, produksinya di lembah in mayat sangat tinggi. Keterampilan sekte jahat seringkali membutuhkan bantuan pil mayat untuk membantu praktiknya. Dalam beberapa pengobatan khusus dan proses pemurnian senjata, pil mayat juga merupakan bahan yang dapat memainkan peran penting. Cui tidak memahami teknik kultivasi sekte jahat, dan pil mayat hanya sedikit membantunya. Akan lebih baik baginya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan menukarnya di pasar gelap. Kelima orang itu terus maju. Mayatin ada di mana-mana di dekat ngarai Mayatin. Tetapi sejauh ini, Mayatin yang ditemui tidak terlalu kuat. Xiang Hu, Cai Di, dan Di Jian selalu bisa menghadapi Mayatin dalam sekejap. Di Jian sangat lincah dan jago menembak jarak jauh. Xiang Hu mempraktikkan seni bela diri yang ganas dan keras, yang memberinya kekuatan penghancur super dalam jarak dekat. Tak ada mayat yang mampu menahan pukulan palunya. Yang paling mengejutkan Cui adalah Cai Die. Wanita ini sama sekali tidak lemah. Meskipun kultivasinya baru tingkat ke-9 dari pemurnian tubuh, metode kultivasinya luar biasa dan seni bela dirinya sangat kaya. Memegang pedang Kyusui, kekuatan tempurnya meningkat pesat, hampir mencapai puncak tingkat ke-9. Nona Cai Die tampaknya bukan orang biasa. Baik itu keterampilan, seni bela diri, maupun perlengkapan, itu semua bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Bai Zimo dan Cui belum bergerak. Bai Zimo adalah yang terkuat dan perlu menghemat energinya untuk menghadapi situasi khusus apapun yang mungkin muncul. Cui belum bergerak karena semua orang menganggapnya sebagai kultivator tangguh dengan pertahanan yang luar biasa. Pil mayat makin banyak. Isi tas hingga penuh. Xiang Hu berkata dengan gembira, kita sudah mengumpulkan hampir 100 pil mayat. Jika kita membaginya secara merata, kita bisa pergi ke karavan pedagang Yo Agung di pasar gelap dan menukarnya dengan ramuan yang bagus atau bahkan senjata yang bagus. Wajah Cai Die juga dipenuhi kegembiraan. Memegang pedang panjang di tangannya, secerah air musim gugur, cantik dan menawan. Sekarang kita telah memasuki lembah mayat, kita tidak boleh ceroboh dan harus waspada. Aku bahkan belum selesai bicara. Raungan mengerikan terdengar dari depan. Angin dingin yang menusuk tulang bertiup bagai pisau es, mengejutkan kelima orang itu. Ekspresi Di Jian berubah drastis saat dia berkata, ada aura mayatin tingkat tinggi di barat daya. Ketika semua orang melihat, sesosok mayat yang tertutup lumpur perlahan merangkak keluar dari lubang. Mayatin ini jelas berbeda dari mayatin biasa. Tubuhnya tidak layu, tetapi sangat kuat. Ia juga diselimuti racun mayat berwarna hijau tua. Matanya yang tajam menatapnya tajam, dan niat membunuhnya yang mengerikan membuat orang sulit bernapas. Xiang Hu ketakutan, mayatin ini mungkin telah mencapai tingkat ke-9 pelatihan fisik. Yin korpse kebal terhadap senjata, dan ia memiliki bantuan racun mayat. Bahkan jika kita berada di level yang sama, sulit bagi kita untuk menjadi lawannya. Cai Die merasa sedikit gugup dan tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Bai Zimo, kaulah satu-satunya di sini yang bisa dengan mudah menghadapinya. Tolong bertindak. Jangan khawatir, kata Bai Zimo dengan tenang dan bercanda, sepertinya ada orang lain di antara kita yang belum pernah bertindak. Cai Die mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Zimo, saat ini, bisakah kau berhenti bersikap seperti ini? HMPH, Nona Cai Die, apa yang kau khawatirkan? Aku di sini untuk melindungimu, kau tidak boleh terluka. Bai Zimo menyilangkan tangan di dada, menatap mayat di depannya, tanpa berniat bertindak. Aku benar-benar tidak tahan dengan penjahat yang mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, menyelinap ke dalam tim, tetapi tidak pernah berusaha.
Jelaslah bahwa Bai Zimo sedang menargetkan Cuyi. Kenapa kau masih berdiri di sana? Bai Zimo berkata kepada Cuyi dengan nada merendahkan, ini milikmu, cepatlah. Mayat Yin telah ada setidaknya selama 100 tahun. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian bagi seseorang yang telah mencapai tingkat ke-8 latihan fisik untuk menghadapinya? Mayat Yin juga pandai menggunakan racun mayat. Dalam pertarungan jarak dekat, kamu harus mengalahkan mereka sekaligus. Kalau tidak, jika kamu terinfeksi racun mayat Yin, kamu pasti akan mati. Mayat Yin adalah monster. Bukan hanya tidak memiliki kelemahan makhluk hidup, ia juga memiliki tubuh yang terbuat dari besi dan baja. Pemuda ini tidak hanya lemah dalam kultivasi, tetapi juga jelas-jelas mengambil jalur defensif. Memintanya menghadapi Mayat Yin yang begitu kuat sama saja dengan memintanya mati. Cai Die berkata dengan marah, apakah kau ingin melihatnya mati? Sudah kubilang, tim kita tidak butuh orang-orang yang tidak berguna. Kau yang merekrutnya, apa kau benar-benar bisa menyalahkanku? Bai Zimo berkata dingin, kalau dia benar-benar mati, itu bagus. Satu orang berkurang berarti lebih banyak pil mayat, kan? Oke. Kalau kau tidak bertindak, lupakan saja. Cai Die tak tahan lagi Luren, ayo kita pergi bersama. Xiang Hu juga tidak tahan dengan perilaku Bai Zimo, aku juga akan membantu. Dijian tidak berkata apa-apa, tetapi ia menunjukkan pendiriannya melalui tindakan. Ia mengeluarkan panah hitam dari belakang dan bersiap untuk bertempur. Bai Zimo menunjukkan sedikit rasa kesal. Benar saja, dia sengaja ingin mengganggu anak ini. Siapa yang membuat anak ini begitu kuat di usia yang begitu muda? Ku Feng bukan orang biasa. Dia bisa dengan mudah mengalahkan Ku Feng, yang berada di level ke-9, dengan kultivasi level ke-8-nya. Bakatnya bahkan mungkin lebih baik daripada dirinya sendiri. Bai Zimo pada dasarnya sangat sombong. Jadi dia sangat menghargai dirinya sendiri. Dia benci melihat orang lain lebih baik darinya. Karena itu, dia tidak menyukai anak ini sejak awal. Jadi bagaimana jika Anda berbakat? Orang jenius juga mudah jatuh. Siapa yang mengira bahwa Cai Die dan gerombolannya berani melawannya dan merusak rencana Bai Zimo? Cui mendesah sedikit. Bagaimana mungkin aku tidak bisa membaca pikiran Bai Zimo? Orang-orang seperti itu kurang murah hati, berpikiran sempit, dan takut bersaing. Sehebat apapun bakat mereka, mereka ditakdirkan untuk tidak mencapai sesuatu yang hebat. Jangan ganggu kalian, biar aku coba. Cui merentangkan kakinya dan melesat keluar dengan cepat bak hantu. Ia menginjak batu dengan jari-jari kakinya, lalu melompat dan melesat lurus sebagai anak panah. Melihat ini, Mayat Yin, racun mayat di tubuhnya semakin kental, dan cakarnya dipenuhi udara hitam. Ia meraung dan menerjang Cui. Kembalilah segera. Anda tidak bisa mengatasinya sendirian. Wajah Cai Die dan Xiang Hu berubah drastis, dan Dijian segera menghunus busur panjangnya. Cui mengeluarkan jimat dari udara, memfokuskan Yuanli-nya ke jimat tersebut, segera mengaktifkan susunan Yuanli, memasuki kondisi halus, menghindari cakar Mayat Yin di udara, dan menampar Mayat Yin dengan jimat tersebut. Jimat itu berubah menjadi tombak cahaya putih. Tusuk dada mayat dan keluar dari belakang. Pergi. Tombak cahaya itu menekan tubuh mayat itu, menjepitnya ke dinding batu. Biasanya, mayat itu tidak akan rentan terhadap kerusakan pada bagian tubuh normalnya. Tetapi mayat ini melolong melengking. Seluruh tubuhnya mengepulkan asap seolah terbakar, dan tak lama kemudian ia pun menjadi mayat yang layu dan hangus. Busur Dijian hanya setengah terhunus. Karena Cui bergerak terlalu cepat. Ia melesat bagai kilat, menghindari serangan dengan lihai, melepaskan jimat, dan mengalahkan musuh hanya dengan satu pukulan. Rasanya seperti ditempa oleh 1000 palu, dan sangat halus. Mayat berusia seabad yang begitu kuat terbunuh hanya dalam satu pertemuan. Wajah Cai Die dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kau melakukannya? Cui mengeluarkan pil mayat dan berjalan kembali. Aku punya teknik jimat berbasis cahaya. Kekuatan cahaya memiliki efek membunuh khusus pada Mayat Yin. Mata Bai Zimo berkilat kesal, lalu ia berkata dingin, HMPH, pakai benda luar untuk bertarung, apa sih yang dibanggakan? Aku benar-benar jijik padamu. Cai Die sangat kecewa dengan Bai Zimo. Ia tidak menyangka orang ini berpikiran sempit. Lagi pula, Luren yang membunuh Mayat Yin. Kesulitan memburu Mayat Yin ini melebihi kesulitan gabungan Mayat Yin yang baru saja kita buru. Kau tidak bisa berkata apa-apa, kan? Bai Zimo mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, Dijian tiba-tiba berteriak ngeri, oh tidak. Ada banyak Mayat Yin di dekat sini. Kita terkepung. Seolah melengkapi kata-katanya. Dari segala penjuru ngarai, raungan nyaring mayat-mayat Yin terdengar bersamaan. Mayat-mayat Yin terus merangkak keluar dari gua-gua. Masing-masing dari mereka memiliki aura hantu dan wajah mengerikan, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan tingkat ke-7 atau ke-8. Wajah Bai Zimo berubah. Aku sudah melewati jalan ini berkali-kali. Bagaimana mungkin ada begitu banyak Mayat Yin? Inferi berada dalam keadaan tidak aktif sebagian besar waktunya. Kecuali ada kesempatan,
Mereka mungkin bangun secara kolektif. Pada saat ini, hampir 100 mayatin bergegas keluar dari segala arah di sekitar kelima orang itu, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang amat mengerikan dari atas. Di tebing setinggi sekitar 50 atau 60 meter, terdapat sesosok mayatin yang mengenakan baju besi compang-camping. Mayatin itu tidak hanya kuat, tetapi aura mayat di sekitarnya juga berubah menjadi hitam pekat, dan jelas lebih beracun. Bagian yang paling menakutkan adalah, setengah dari rambut mayat ini telah berubah menjadi hitam. Makhluk mengerikan yang pada dasarnya berevolusi menjadi mayat hitam. Dengan kata lain, kekuatan Yin Corpse ini sangat mendekati kekuatan seorang kultivator kebangkitan jiwa. Karena keunggulan unik Yin Corpse, ranahnya belum sepenuhnya mencapai cermin kebangkitan jiwa, tetapi kekuatannya bahkan telah mencapai standar kebangkitan jiwa tingkat pertama. Tidak bagus, jika hanya ada 100 mayatin biasa, mereka berlima masih bisa menghadapinya bersama-sama. Namun, sekarang mayatin yang mendekati kondisi kebangkitan jiwa telah muncul. Bagaimana mereka bisa menghadapinya hanya dengan beberapa orang? Mata Bai Zimo berbinar dan ia langsung berkata, "Sampah, sekarang saatnya kau tunjukkan kehebatanmu. Pertahananmu kuat dan bisa menahannya untuk sementara waktu. Selama kau menarik perhatiannya, aku akan bertindak untuk membunuhnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Cui. Apakah bisa menahan racun mayat? Terlebih lagi, Cui Chai baru mencapai tingkat ke-8 pelatihan fisik, dan kekuatan tempur mayatin ini tidak jauh lebih rendah daripada cermin kebangkitan jiwa. Bai Zimo tidak ingin Cui melindunginya. Dia hanya ingin Cui menunda waktu agar dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri." Cui tersenyum dingin di dalam hatinya, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata, "Jangan khawatir. Sepertinya ada seseorang di tim kita yang belum pernah bertindak." Cai Die, Xiang Hu, dan Dijian semuanya memandang Bai Zimo. Tak diragukan lagi, di antara mereka berlima, hanya Bai Zimo, yang berada di puncak tingkat ke-9 pemurnian tubuh, yang benar-benar mampu menghentikan mayatin ini untuk sementara. Wajah putih Bai Zimo memerah. Cui melanjutkan, "Tim kami tidak membutuhkan orang-orang yang hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Jadi, silakan saja." Seberapa familiarkah kalimat ini? Bukankah dia baru saja mengatakan itu pada Cui beberapa menit yang lalu? Pada saat ini, mayatin meraung marah dan bergegas turun dari tebing setinggi puluhan meter. Mayatin ini memiliki target yang jelas. Bai Zimo memiliki tingkat kultivasi tertinggi, jadi ia menyerangnya terlebih dahulu. Penuh kebencian, Bai Zimo meraung, menghunus pedang panjang dari belakangnya, dan dengan kilatan cahaya pedang yang cemerlang, menusuk ke arah mayat itu. Ketika kultivasi puncak tingkat ke-9 mencapai puncaknya, Yuan Li menyembur keluar dan mendidih, ia mengembun menjadi bentuk seekor bangau putih. Ia membentangkan sayapnya dan melompat, cahaya pedang melesat ke langit, dan langit pun terbelah. "Kapan?" Cakar tajam mayatin menyapu dengan ganas. Kuku hitam bertabrakan dengan bilah pedang. Kedua kekuatan yang bergejolak itu tiba-tiba menyebar, dan Bai Zimo serta mayatin keduanya terguncang mundur beberapa kaki. Keren sekali. Mereka sebenarnya sama-sama serasi. Cai Die, Xiang Hu, dan Dijian tampak melihat secercah harapan. Bai Zimo mampu melawan mayatin secara langsung tanpa terlihat dirugikan. Masih ada harapan untuk pertempuran ini. Selama Bai Zimo dapat menahan mayatin berusia 100 tahun itu, dan keempat orang lainnya dapat memanfaatkan waktu untuk membersihkan mayatin biasa, mereka berlima dapat bergabung untuk menghadapi mayatin berusia 100 tahun itu, maka akan ada harapan untuk menang. Tapi Bai Zimo tidak berpikir begitu. Bertarung sekali. Bai Zimo merasakan darahnya mendidih dan ia hampir tak mampu memegang pedang di tangannya. Kekuatan mayatin jauh di luar imajinasinya. Jika ia tetap bertahan dan melawan, ia pasti akan kalah. Siapakah saya? Bagaimana saya bisa mengambil risiko untuk orang-orang ini? Mayatin ini begitu kuat sehingga Bai Zimo tidak yakin bisa mengalahkannya. Bahkan jika ia bergabung dengan 4 orang lainnya untuk membunuhnya, Bai Zimo akan terluka. Target sebenarnya kali ini adalah reruntuhan misterius sekte kuno. Berburu pil mayat dan menukarnya dengan sumber daya hanyalah pekerjaan sampingan. Sama sekali tidak ada gunanya kalau Anda terluka karenanya. Saya harus menemukan cara untuk melarikan diri. Mayat itu menerkamnya lagi. Bai Zimo menangkisnya dengan pedangnya. Dan dengan kekuatan dahsyat, jiwa bangau putih pun terlepas, meluncur turun dengan kecepatan luar biasa, menerkam Dijian, yang paling dekat dengannya, dengan kilatan dingin di matanya. "Kamu apa yang kamu lakukan?" Dijian merasakan aura mengerikan dari pihak lain dan tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi panik, tetapi ia tak punya waktu untuk melawan. Bai Zimo meraih bahu Dijian dan melemparkannya ke belakang. Bai Zimo mengusir Dijian sebagai tameng. Cai Die dan Xiang Hu sama-sama terkejut dan berseru, "Dasar binatang buas! Aku nggak mau ikut kalian, dasar aneh nggak berguna. Main sendiri aja sana." Jiwa bangau putih Bai Zimo memiliki kemampuan terbang dalam waktu singkat. Ia melesat dan melesat 100 meter dalam sekejap,
meninggalkan yang lain secepat kilat dan kabur dalam sekejap mata. Lolos? Aku benar-benar tidak menyangka ini. Betapa hina dan tak tahu malunya manusia. Dia tidak hanya meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri di saat krisis, tetapi dia bahkan menggunakan nyawa mereka untuk membeli waktu agar bisa melarikan diri. Ayo bantu. Chu Yi menjatuhkan dua mayatin biasa yang menghalangi jalannya dan bergegas menuju Dijian dengan kecepatan tercepat. Sudah terlambat. Dijian terlempar di depan mayat berusia 100 tahun tanpa persiapan apapun. Kultivasinya tidak sebaik Bai Zimo, dan pertarungan jarak dekat bukanlah keunggulan Dijian. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Cakar pertama. Belati itu terpental. Cakar kedua. Robek dada dan perutnya. Cakar ketiga. Langsung ke hatiku. Serangkaian serangan ganas ini begitu cepat sehingga bahkan Chu Yi tidak dapat menghentikannya. Ah! Dijian menjerit nyaring, dan tubuhnya yang berlumuran darah jatuh ke tanah. Mayat-mayat di sekitarnya gempar dan semua berhamburan ke depan. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Dijian sudah meninggal? Orang yang hidup meninggal begitu saja. Para zombie mulai membuat kerusuhan. Sekarang sudah sepenuhnya berakhir. Chu Yi tak punya pilihan selain melangkah maju dan menghentikan mayat berusia seabad itu. Bahunya tertabrak cakar dan ia terpental beberapa kaki. Cahaya bintang yang merasuki tubuhnya terbelah dua. Sungguh kekuatan serangan yang kuat. Chu Yi merasakan sakit yang menusuk di bahunya. Kekuatan licik mayatin berusia 100 tahun telah menembus teknik perlindungan tubuhnya dan menyebabkan luka di bahunya. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, darah yang mengalir keluar mulai menghitam, jelas menunjukkan bahwa ia telah diracuni oleh mayat itu. Mayat-mayat berhamburan dari segala arah. Chu Yi berteriak keras pergi dan hentikan mayatin biasa. Biarkan aku yang mengurusnya. Cai Die dan Xiang Hu keduanya terkejut. Seorang anak yang hanya memiliki tingkat kekuatan latihan fisik ke-8 benar-benar selamat dari satu cakaran mayatin berusia 100 tahun? Ini adalah monster mengerikan yang kekuatannya hampir setara dengan seorang pendeta di alam kebangkitan jiwa. Pada saat ini, tatapan haus darah melintas di pupil aneh mayatin. Ia membuka mulutnya yang penuh gigi tajam, dan sejumlah besar kabut hitam menyembur keluar dengan cepat, hampir seketika menyelimuti Chu Yi. Keduanya saling berpandangan dengan ngeri. Sebagian besar ancaman yang ditimbulkan oleh mayatin berasal dari racun mayat. Kabut ini terbentuk dari racun mayat yang kuat. Bahkan seorang biksu yang telah membangkitkan jiwanya pun mungkin tak mampu menahannya. Bagaimana mungkin ia, seorang biksu tingkat 8 pemurnian tubuh, bisa bertahan? Saat Chu Yi mundur, ia mengeluarkan ramuan, membuka tutup botol, dan langsung meminumnya. Ia merasakan aliran dingin dan jernih mengalir di tubuhnya, untuk sementara melawan racun mayat yang telah merasuki tubuhnya. Chu Yi harus bersyukur bahwa dia telah membuat persiapan yang cukup. Jika tidak, jika dia terinfeksi racun mayat, dia benar-benar tidak akan bisa bertarung. Meski begitu, kita tidak berani gegabah. Kecepatan mayatin terlalu cepat, dan kekuatannya luar biasa. Ia langsung menerjang Chu Yi dan menampar dada Chu Yi dengan cakarnya. Cahaya bintang berhamburan kemana-mana, dan Chu Yi jatuh dari kabut hitam seperti bola meriam, tubuhnya terseret ke tanah hingga membentuk parit. Mengaum. Mayatin berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar, menginjak Chu Yi di tanah. Chu Yi menepuk tanah dan bangkit berdiri, menghindari pukulan berat itu dengan jarak sehelai rambut. Ledakan. Mayatin mengeluarkan gelombang kejut, yang melemparkan Chu Yi beberapa meter jauhnya. Bagaimanapun, Chu Yi bukan orang biasa dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Oleh karena itu, ia menyeimbangkan tubuhnya di udara, mendaratkan kakinya dengan mantap di tanah, dan mengayunkan tinjunya secepat kilat, menyerang mayat yang mengejarnya. Bang! Baik orang-orang maupun mayatin terguncang. Cai Die menggunakan pedangnya untuk menjatuhkan mayatin biasa. Melihat Chu Yi dalam pertempuran sengit itu, ia tak kuasa menahan rasa ngeri. Ia menyadari bahwa kekuatan Chu Yi sama sekali tidak kalah dengan Bai Zimo. Ia bahkan mampu melawan mayatin hingga imbang dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, ia tidak takut dengan racun mayatin. Ia terkena serangan mayatin beberapa kali, tetapi kemampuan perlindungan tubuhnya yang kuat berhasil menangkisnya. Kuat sekali. Pemuda ini baru berada pada level ke-8 latihan fisik. Dia benar-benar mampu berhubungan dengan makhluk yang memiliki kekuatan kebangkitan jiwa semu. Xiang Hu mengayunkan palu raksasanya dan menyapu dua mayat sambil berteriak penuh semangat, ayo bekerja lebih keras untuk menghentikan kawanan antek itu dan jangan biarkan mereka mengganggu adik-adik kita. Kepercayaan diri Cai Die meningkat pesat. Pedang Kyusui memancarkan beberapa cahaya pedang yang cemerlang. 4 atau 5 mayatin berdiri tak bergerak dan dipotong rapi menjadi beberapa bagian. Setelah lebih dari 10 ronde, energi Chu Yi perlahan-lahan habis. Karena keterbatasan wilayahnya, jumlah total energinya tidak tinggi, dan dia pasti akan kalah dalam pertempuran gesekan. Temukan cara dan putuskan hasilnya sekaligus. Chu Yi menutup indera fisiknya dan membuka kondisi pikiran dan matanya. Seluruh yuanlinya terkondensasi, dan sejumlah besar cahaya bintang yang cemerlang mulai mengembun di permukaan tubuhnya,
dan akhirnya menjadi sebening kristal. Terlalu banyak energi yang digunakan kali ini. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada satu gerakan ini. Tubuh kaca sementara ini adalah pertahanan terkuat saat ini, bahkan cukup untuk menahan serangan terkuat Cui, dan dapat dengan mudah melukai Cui. Dia menggoyangkan lengan bajunya. Dua jimat terselip di telapak tangannya. Mengaum. Mayat Yin itu melesat dengan aura mengerikan dan menampar dada Cui dengan keras. Kaca bening itu langsung retak, dan mayat Yin itu pun terdorong mundur 2 meter oleh kekuatan mengerikan itu. Sekaranglah waktunya. Jimat itu berubah menjadi 2 tombak cahaya yang menyilaukan, menusuk dengan ganas ke dalam tubuh padat mayat Yin. Terlalu sulit. Cui mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghisap dada dan hanya menembus sedikit saja. Aduh! Mayat Yin menjerit memilukan, dan kabut hitam terus bermunculan. Energi cahaya menyebabkan kerusakan serius padanya. Ledakan. Mayat Yin meninju Cui, dan tubuh kacanya tiba-tiba hancur, berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melayang, dan darah mengalir dari sudut mulut Cui. Tubuh Vitreusnya rusak. Jika mayat Yin menyerang lagi, nyawa Cui akan dalam bahaya. Hancurkan untukku. Cui memegang tombak cahaya di masing-masing tangan dan mendorong mayat itu sekuat tenaga. Akhirnya, ia menghantam dinding batu. Tombak cahaya itu melesat ke depan dan akhirnya menembus tubuh mayat itu. Kekuatan mengerikan itu menciptakan lubang besar di batu besar di belakangnya. Tendangan kakimu. Cui mendorongnya hingga terbuka. Mayat Yin meronta dan menjerit pilu. Api membakar sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, mayat Yin yang sangat kuat ini berubah menjadi mayat hangus tak bergerak. Cui berbalik untuk membantu Cai Die dan Xiang Hu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua mayat lainnya musnah. Apakah kita benar-benar melakukan ini? Cai Die memandangi mayat-mayat Yin di mana-mana dan tak percaya. Mereka bertiga membunuh lebih dari 100 mayat Yin yang kuat, termasuk satu yang hampir berevolusi menjadi iblis mayat berambut hitam yang kuat. Xiang Hu sangat mengagumi Cui kakak. Apakah kamu masih manusia? Kamu hanyalah monster. Cui juga kelelahan, dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya pergi kumpulkan pil mayat. Setidaknya ada 130 atau 40 di sini, dan semuanya berkualitas tinggi. Cai Die dan Xiang Hu baru saja lolos dari maut dan masih syok. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cui, mereka berdua menunjukkan kegembiraan. Ya, ini adalah rampasan yang sangat besar. Mereka berdua berusaha keras memasukkan semua pil mayat ke dalam tas. Cai Die menimbang karung berat itu dan tersenyum puas. Kita telah menuai panen yang melimpah. Kita perkirakan saat kita tiba di perkemahan, kita akan memiliki setidaknya 300 pil mayat. Saudara Luren, kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, aku tidak akan sampai di perkemahan hidup-hidup. Akan kuberikan setengah bagianku kepadamu. Xiang Hu juga berkata, aku akan memberimu setengahnya juga. Cui sedikit terkejut, saya khawatir ini tidak pantas. Cai Die tersenyum santai dan berkata, mereka yang mampu mendapatkan lebih, itu wajar. Jangan menolak. Cui mau tidak mau merasa lebih baik terhadap mereka berdua. Mereka tahu bagaimana membalas kebaikan, dan setidaknya mereka bukan orang jahat. Cui memang membutuhkan banyak pil mayat untuk ditukar dengan material, jadi dia tidak ragu-ragu. Hei, sepertinya kau melupakanku. Saat mereka bertiga sedang beristirahat, sebuah suara dingin terdengar. Bai Zimo, kamu masih punya keberanian untuk muncul. Bai Zimo, berpakaian putih, berjalan mendekat dengan pedang di tangan. Ia melirik mayat-mayat yang berserakan di tanah, lalu menatap ketiga orang yang kelelahan itu dengan seringai di wajahnya. Aku tidak menyangka kalian begitu cakap. Aku tidak ingin membuang-buang napas lagi. Serahkan saja bagianku. Xiang Hu berkata dengan marah, apakah kamu masih punya rasa malu? Bai Zimo langsung mengayunkan energi pedang. Xiang Hu buru-buru mengangkat palu raksasa untuk menangkis, tetapi kekuatan dahsyat itu mendorongnya mundur beberapa langkah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku berubah pikiran. Aku ingin semua pil mayat ini. Sedangkan kau, kurasa kau akan tinggal di lembah Yinshi ini selamanya. Mungkin dalam 12 tahun, kau bisa menjadi mayat Yin. Bai Zimo tidak ingin apa yang terjadi hari ini tersebar, jadi dia hanya bisa membunuh mereka untuk membungkam mereka. Cai Die tidak yakin kau ingin membunuh kami? Maafkan aku, Nona Cai Die. Aku sebenarnya cukup menyukaimu, tapi sayang sekali kita tak akan punya kesempatan untuk bercinta bersama. Bai Zimo mengamati sosok Cai Die yang anggun dengan mata penuh nafsu. Akhirnya ia menatap pedang panjang berwarna air musim gugur di tangannya. Bukankah ini pedang Kyushui? Pedang sebagus ini sia-sia di tanganmu. Biarkan aku memanfaatkannya sebaik mungkin. Cui perlahan berdiri, kamu tampaknya bahagia terlalu cepat. Bai Zimo menatap Cui dengan tajam, niat membunuhnya langsung meningkat, jangan bicara lagi. Aku akan mulai denganmu. Cahaya dingin menyambar. Pedang itu menusuk ke depan. Bajingan, kau ingin membunuhku? Cui membuka pikirannya dan melihat aliran energi lawan, termasuk kelemahan dan kekurangannya,
dan menghindari angin pedang yang berbahaya dengan selisih yang sangat kecil. Dia mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Tendang langsung ke perut. Bai Zimo menjerit dan tertendang ke batu besar di seberang, dan tubuhnya menghancurkan batu itu hingga berkeping-keping. Bai Zimo memuntahkan beberapa suap darah, menodai jubah putihnya hingga merah. Mahkota gioknya terlepas, rambutnya acak-acakan, dan ia tampak sangat malu. Kau? Bagaimana bisa kau? Chu Yi mengambil pedang di tanah dan berjalan menuju Bai Zimo selangkah demi selangkah. Bai Zimo mundur ketakutan. Tunggu. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku bahkan tidak menginginkan pil mayat. Chu Yi menatapnya dengan rasa iba. Bai Zimo mengepalkan tinjunya, memperlihatkan tatapan bengis. Saudaraku ada di kem pasar gelap. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, kau akan mati. Kalau kau berani membunuhku, aku akan membunuh seluruh klanmu. Lelucon apa ini? Aku tidak berani membunuhmu? Chu Yi mengangkat pedangnya. Tidak. Saat Bai Zimo berteriak putus asa, kilatan cahaya dingin langsung memenggal kepalanya. Chu Yi dengan santai menancapkan pedangnya ke tanah, dan akhirnya energinya terkuras habis. Chu Yi merasa pusing dan segera mengeluarkan sebotol ramuan pemulihan dari kantong ramuannya dan meminumnya. Cai Die dan Xiang Hu saling berpandangan dengan bingung. Apakah kau benar-benar membunuhnya? Saudara Bai Zimo adalah seorang kultivator kebangkitan jiwa, sangat terkenal di kem pasar gelap. Jika dia mati, kami khawatir. Cui menatap mereka berdua dan berkata, kalian terlalu naif. Orang ini mengkhianati rekan-rekannya tanpa ragu. Apa kalian pikir aku akan aman jika membiarkannya pergi? Daripada begitu, lebih baik aku membunuhnya. Keduanya tercengang. Itu benar. Penjahat jenis ini karakternya jelek dan akan jadi malapetaka kalau dibiarkan. Cui beristirahat sejenak. Mayatin semakin banyak di dekat sini. Ayo pergi. Keadaan di lembah Mayatin hari ini sangat tidak normal. Sejumlah besar Mayatin yang tertidur tiba-tiba terbangun. Jumlah Mayatin di Ngarai telah meningkat pesat, dan mereka menjadi sangat maniak. Namun, meskipun ada banyak Mayatin, saya belum pernah menemukan mayat yang usianya lebih dari 100 tahun. Perjalanannya aman dan lancar. Saat senja menjelang, mereka bertiga tiba di tempat tujuan, dan Cui akhirnya melihat pasar gelap yang legendaris. Darah rendah saat matahari terbenam. Sebuah perkemahan besar yang gelap berdiri dengan tenang, seperti monster yang merangkak di kedalaman Ngarai, penuh dengan perasaan bobrok dan liar dari dalam keluar. Dinding pasar gelap terbuat dari batu, dengan parit-parit dalam yang digali di luar dan berbagai penghalang ditempatkan di atasnya. Ratusan prajurit berbaju zirah hitam yang memegang busur dan anak panah berdiri dengan cermat di menara pengawas dan dinding, siap untuk bertahan melawan mayat-mayat yang menyerang kapan saja. Di dalam kem, rumah-rumah batu tampak sederhana dan tersebar sembarangan. Tanahnya ditaburi kerikil, puing-puing dan sampah berserakan di mana-mana. Bahkan udaranya pun berbau aneh. Jalanan dipenuhi biksu. Semuanya mengenakan pakaian yang berbeda-beda, dari berbagai tempat, bahkan berbagai negara. Pasar gelap tidak memiliki ketertiban, dan tidak ada hukum sama sekali. Pasar gelap benar-benar tanpa hukum. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat dihormati. Siapapun yang terkuat akan menjadi penguasa pasar gelap. Justru karena itulah terjadi perkelahian dan pertikaian di pasar gelap sepanjang hari. Oleh karena itu, siapapun yang berani memasuki pasar gelap harus sepenuhnya percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika tidak, bahkan jika ia dirampok atau dibunuh di jalan, tidak ada yang akan bersimpati padanya dan ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Mungkin ada hubungannya dengan kerusuhan Mayatin yang tidak dapat dijelaskan. Suasana di pasar gelap saat ini tampak sangat tegang. Banyak orang membicarakan hal ini. Cui berkeliaran di jalanan pasar gelap yang berantakan, mencari informasi sambil mencari karavan Yao Agung. Kemari dan lihat. Kemari dan lihat. Seorang budak rubah yang ditangkap dari negara asing di selatan. Jumlahnya terbatas, kesempatannya langka, datang dan lihatlah. Seorang pria tua bertubuh pendek, kurus, dan berambut merah sedang menjual budak di pinggir jalan bersama beberapa pria kekar. Kenapa orang-orang ini terlihat seperti monster? Cai Die langsung terkejut. Pria tua berambut merah itu pendek, hanya sekitar 1 meter, sementara pria-pria kuat di sekitarnya tingginya 2 meter, ditutupi rambut hitam, dan agak mirip manusia beruang. Para budak yang ditarik keluar untuk dijual bahkan lebih aneh lagi. Hampir semuanya adalah perempuan bertubuh seksi. Meskipun kebanyakan dari mereka berwujud manusia, mereka memiliki ekor berbulu dan telinga rubah. Mereka tampak aneh dan menggoda, tetapi penuh pesona eksotis. Apakah budak rubah itu asli? Beberapa pengusaha berkumpul dengan rasa ingin tahu. Kau beruntung, budak-budak rubahku ini dikirim ke sini dari ribuan mil jauhnya. Mereka semua berdarah murni. Lihat dada besar dan bokong mereka yang montok, mereka sangat genit dan liar. Mereka benar-benar mainan ekstasi terbaik. Pria tua berambut merah itu mengeluarkan seorang budak rubah dan merobek beranya. Cobalah dan rasakan bagaimana rasanya.
Mereka besar di tempat yang seharusnya besar, dan bulat di tempat yang seharusnya bulat. Rubah pada dasarnya bernafsu, dan mereka sudah dijinakkan. Aku jamin mereka akan melayanimu sampai ke titik ekstasi. Beberapa Buddha rubah juga tersenyum menawan, yang cukup untuk menyihir jiwa orang. Tidak merasa malu sama sekali. Pria tua berambut merah itu terus mengoceh. Coba pikirkan, di tempat seperti ini, bahkan di rumah keluarga besar sekalipun, tidak ada Buddha dari ras lain, kan? Kalau kau membeli satu dan membawanya pulang, entah kau menikmatinya sendiri atau menyajikannya untuk tamu, itu pasti akan menjadi kehormatan besar. Pengusaha itu sedikit tergoda berapa? Orang tua berambut merah itu dengan cepat menyebutkan harganya barang berkualitas tinggi adalah 10 potong batu mentah kualitas rendah. Barang berkualitas sedang adalah 5 potong batu mentah kualitas rendah, dan barang berkualitas rendah adalah 3 potong batu mentah kualitas rendah. Ini pertama kalinya aku melihat ras selain manusia. Cai dia tidak datang ke pasar gelap untuk berbelanja, tetapi murni untuk bersenang-senang dan mencari pengalaman. Beberapa pedagang Buddha pasar gelap cukup berorientasi bisnis. Mereka membeli Buddha manusia biasa dari kerajaan manusia dan menjualnya ke kerajaan alien. Mereka kemudian membeli Buddha alien dari kerajaan alien dan menjualnya kembali ke kerajaan manusia. Harganya bisa 100 kali lebih tinggi. Seorang Buddha wanita manusia biasa tanpa kultivasi hanya berharga beberapa lusin koin emas di pasar Buddha negeri Nansia. Ketika dikirim ke daerah asing di mana manusia jarang jumlahnya. Seperti kata pepatah, kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga, bahkan 100.000 koin emas pun tidak akan terlalu banyak. Pasar gelap sama seperti yang dikabarkan. Ada banyak hal di sini yang tidak bisa Anda temukan di pasar biasa, seperti Buddha asing, senjata asing, barang khusus asing, dan lain-lain. Benua ini luas, dihuni oleh ratusan ras. Hal ini wajar saja. Ayo cepat cari kafilah pedagang Yo Agung. Pada saat ini, diskusi beberapa orang yang lewat membangkitkan rasa ingin tahu cuy. Hei, tahu nggak? Reruntuhan di ngarai itu terbuka lagi. Tidak heran banyak nama besar masuk ke pasar gelap akhir-akhir ini. Setiap kali reruntuhan dibuka, energi in di ngarai akan menguat. Lihat saja mayat-mayat in di luar yang terbangun secara kolektif dan kau akan tahu. Tak diragukan lagi. Akhir-akhir ini, banyak orang penting muncul di perkemahan. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain berburu harta karun? Aku ingin masuk dan mencoba peruntunganku. Lupakan saja. Kalau kau tidak mendapatkan token makam, kau tidak akan bisa memasuki makam 10.000 mayat. Beberapa rahasia terungkap samar-samar selama percakapan di antara orang-orang pasar gelap. Terdapat relik yang sangat kuno terkubur di ngarai Yinshi. Fenomena abnormal di ngarai saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan energi relik tersebut, yang menyebabkan energi in di ngarai meningkat, sehingga mayat-mayat in menjadi liar. Benar-benar hal yang baru. 30.000 tahun kemudian, reruntuhan kuno, alam rahasia, harta karun, situs pengadilan, dan tempat-tempat lain di mana warisan dan harta karun mungkin terkubur telah lama dikembangkan sepenuhnya dan tidak ada lagi. Banyak sekali benda yang telah digali secara liar seringkali tidak terlindungi dengan baik dan diwariskan, sehingga banyak harta karun kuno hilang dari generasi mendatang. Setiap kali Cuyi membaca catatan dalam legenda, dia selalu merasa nostalgia dan berharap bisa lahir di era itu. Sekaranglah kesempatanmu. Harta karun legenda epik, peninggalan mitos kuno, dunia rahasia, dan situs pengadilan ada di mana-mana di benua ini, dan banyak di antaranya belum ditemukan. Peninggalan dari pra-peradaban atau bahkan zaman primitif yang lebih tua. Sejarah itu 100 kali lebih panjang dari sejarah umat manusia. Selama puluhan ribu tahun, kemajuan pesat umat manusia sebagian besar berkat kearifan para pendahulu ini. Lokasi beberapa harta karun epik bahkan telah tercatat dalam sejarah nasional. Harta karun terkenal yang belum ditemukan itu akan dikunjungi cepat atau lambat jika ada kesempatan, tetapi sekarang bukan saatnya. Reruntuhan di ngarai Yinshi bukanlah harta karun besar yang dapat mengubah sejarah dan peradaban manusia, tetapi sebagai reruntuhan sekte kuno, reruntuhan tersebut masih layak untuk dijelajahi. Kultivasi Cuyi masih lemah saat ini, jadi dia seharusnya bisa menemukan banyak hal berguna di dalamnya. Namun bagaimana cara mencapainya? Tepat saat Cuyi sedang berpikir, Xiang Hu berlari kegirangan dan berteriak ketemu. Ketemu? Kafilah kerajaan Yo Agung sudah tiba. Akhirnya menemukannya. Perencanaan pasar gelap itu menjijikan. Ini seperti labirin, bisa membuat orang pusing. Kafilah pedagang kerajaan Yo Agung ditempatkan di sebuah rumah besar dengan bendera hitam berkibar di seluruh bagian luar. Para penjaga gerbang semuanya berpakaian hitam dan mengenakan topeng hantu, tampak menyeramkan dan memberi kesan gelap kepada orang-orang, yang mungkin disebabkan oleh praktik seni bela diri jahat. Ada orang-orang dari seluruh dunia di pasar gelap. Jadi mereka bertiga tidak akan terkejut ketika seseorang dengan pakaian aneh muncul. Total lebih dari 360 pil mayat dipanen kali ini. Ada sekitar 60 keping kualitas rendah, 200-400 keping kualitas menengah, 50 atau 60 keping kualitas tinggi, dan 1 keping kualitas tinggi. Karena Cuyi menyumbang paling banyak, ia mengambil 3/4-nya, dan 2 lainnya membagi sisanya secara merata. Meski begitu,
Jumlahnya banyak. Mereka berdua sangat bahagia. Setelah menunggu sejenak, seorang lelaki tua bertopeng hantu perunggu yang ganas dan memegang tongkat besi datang. Ia membungkuk, terbatuk 2 kali, dan berkata dengan suara serak, "Apa yang ingin kau tukarkan?" Xiang Hu berkata dengan gembira, "Saya ingin mengganti senjata saya." Pria bertopeng hantu perunggu itu membuka tas itu dan melihatnya, lalu mengangguk puas. "Pergilah ke ruangan pertama di sebelah kiri dan pilihlah senjata spiritual tingkat menengah untukmu." Peralatan daratan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Meskipun senjata spiritual berada pada level terendah, mereka juga merupakan material pemurnian berharga level 1. Senjata spiritual disempurnakan oleh para pemurni senjata dan diberkati dengan formasi, menjadikannya luar biasa kuat. Sehebat apapun senjata biasa ditempa, kekuatannya tak sebanding dengan 1/10 senjata spiritual. Tidak butuh waktu lama. Xiang Hu berlari keluar dengan gembira, membawa kapal raksasa seukuran roda di kedua tangannya. Kapal itu berubah menjadi hitam dan berkilau, memancarkan gelombang dahsyat. Hahaha. Menukar puluhan pil mayat dengan senjata spiritual senilai puluhan ribu koin emas itu keren banget. Dengan senjata ini di tangan, kekuatanku setidaknya akan berlipat ganda. Sekilas pandangan jijik terpancar di mata lelaki tua berwajah hantu itu. Dia adalah seorang petani biasa dari negara kecil dan belum pernah melihat dunia. Itu hanyalah senjata spiritual dengan kualitas biasa-biasa saja, dan jalan-jalan di kerajaan Yo Agung penuh dengannya. Cui bertanya pada Cai Die, "Apa yang ingin kau ubah?" Cai Die menunjukkan sedikit kebingungan. Pedang Kyushui-nya adalah senjata spiritual kelas atas, dan ia juga memiliki banyak keahlian. Ia tidak tahu harus menukarnya dengan apa. Akhirnya, ia berkata, "Lebih baik aku menukarnya dengan pil." Pria tua berwajah hantu itu berkata dengan tenang, "Ruang kedua di sebelah kanan, masuklah dan pilih sendiri." Cai Die muncul tak lama kemudian, memegang botol porselen di tangannya. Ia berseru kegirangan, "Ada pil kecantikan merah di sini. Harta karun ini bahkan tidak bisa dibeli di kota Zhongzhou. Pil kecantikan tidak memiliki efek pada keterampilan seni bela diri Anda. Ini murni ramuan kecantikan." Xiang Hu tercengang, "Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh Mayatin. Tetapi pada akhirnya aku mendapatkan pil kecantikan merah sebagai balasannya." Cai Die sedikit tersipu dan berkata, "Terus kenapa? Penampilan sangat penting bagi seorang wanita." Cui juga sedikit terdiam. Namun saya tidak merasa terkejut. Identitas Cai Die masih menjadi misteri. Ia tak hanya pandai menyamar, tetapi juga mengenakan senjata spiritual berkualitas tinggi dan tampaknya tak kekurangan uang atau keterampilan. Mungkinkah ia putri dari keluarga kaya yang diam-diam bermain game petualangan demi kesenangan? Meski sulit dipahami, bukan berarti mustahil. Orang-orang seperti ini berpikir berbeda dari orang-orang biasa. Cui menyerahkan pil mayat kepada lelaki tua itu. "Saya ingin bertukar bahan." Lelaki tua berwajah hantu itu membuka tas itu dan melihatnya. Matanya sedikit berkedip. Ia mengeluarkan sebuah pil dari dalamnya dan mengamatinya dengan saksama. Pil itu adalah pil yang ia buru dari mayat berusia seabad. Kualitas bagus. "Mari ikut saya." Pria tua berwajah hantu itu secara pribadi menuntun Cui ke ruangan pertama di sebelah kanan. Total ada 5 atau 600 toples kristal yang tertata rapi di dalamnya. Setiap toples diukir dengan formasi khusus untuk mencegah aura obat spiritual bocor keluar. Setiap toples berisi obat spiritual yang berpendar dan sangat menggoda. Cui langsung terkejut, karena semua benda yang diletakkan di ruangan itu adalah obat-obatan spiritual yang usianya lebih dari ratusan tahun. Beberapa di antaranya bahkan berusia hampir 1000 tahun. Ramuan biasa akan menjadi obat bermutu tinggi setelah tumbuh selama 1000 tahun. Pada masa Cui, populasi daratan 100 kali lebih besar daripada sekarang. Sulit menemukan obat-obatan berharga berusia ribuan tahun di daerah-daerah maju di daratan. Sebuah kafilah biasa dari kerajaan Yo Agung datang ke sebuah negara kecil untuk berbisnis, dan ada ratusan pabrik di daerah itu. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Saya hanya dapat mengatakan bahwa kekayaan alam zaman ini tidak ada nilainya sama sekali. Perhatian Cui tertarik pada selusin toples obat di atas meja di tengah. Ini jelas merupakan ramuan paling berharga di seluruh ruangan. Ada 3 buah ungu di dalamnya, seukuran kepalan tangan, berbentuk seperti bayi, dan mengeluarkan suara tangisan samar, yang membuatnya sangat unik. Cui terkejut, "Itu buah bayi jiwa." "Hah?" Pria tua berwajah pucat itu sedikit terkejut. "Di negara kecil sepertimu, ada orang yang bisa mengenali bahan ini?" Cui menjadi sedikit bersemangat. "Bahkan jika Anda tidak membeli apapun, hanya demi buah jiwa bayi ini, perjalanan ke pasar gelap tidak sia-sia." Benda ini sangat membantu Cui sekarang. Meskipun Cui tampak sangat berhati-hati, sebenarnya ia sedikit gugup. Selama berlatih beberapa hari terakhir, ia menyadari bahwa menembus alam kebangkitan jiwa tidak semudah yang dibayangkannya, karena sumber daya di tempat ini terlalu langka. Cui tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia tidak bisa menembus alam kebangkitan jiwa, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Munculnya benda ini memecahkan masalah yang mendesak. Faktanya, tidak hanya peralatan saja yang dibagi menjadi beberapa tingkatan,
Material pun memiliki standar klasifikasi tingkatan dan kualitas yang ketat. Kualitas biasanya ditentukan oleh varietasnya sendiri. Kualitas bahan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitasnya, tetapi juga oleh tahun penanamannya. Kualitasnya berkisar dari rendah hingga tinggi herba, eliksir, obat suci, obat abadi, dan obat magis. Ramuan biasa akan menjadi obat ajaib setelah tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun. Jika tumbuh selama puluhan ribu tahun, ramuan biasa dapat berevolusi menjadi obat suci. Sedangkan untuk obat abadi dan obat ajaib, keduanya lebih dipengaruhi oleh varietasnya. Jika suatu ramuan terlahir sebagai ramuan biasa, ia tidak akan berevolusi ke tingkat ini, berapapun lamanya ia tumbuh. Tidak peduli bagaimana ramuan herbal berevolusi atau bagaimana kualitasnya meningkat, kadarnya pada dasarnya tidak akan berubah, kecuali ramuan tersebut menjadi obat yang benar-benar berbeda selama proses evolusi. Sebagian besar bahan di sini adalah ramuan level 1. Hanya buah jiwa bayi yang merupakan ramuan tingkat 2. Sekalipun telah melalui pertumbuhan ratusan tahun, nilai pengobatan tingkat 2 beberapa kali lebih tinggi daripada pengobatan tingkat 1. Obat-obatan tingkat 1 sebagian besar digunakan oleh para kultivator tubuh. Sementara obat-obatan tingkat 2 sebagian besar digunakan oleh para kultivator kebangkitan jiwa. Nilai ramuan spiritual tingkat 2 ini, termasuk buah bayi jiwa ini, melebihi tanaman lain di ruangan ini. Tatapan Chu Yi tertuju pada buah bayi jiwa untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin lelaki tua berwajah hantu itu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya? Buah jiwa bayi adalah bahan utama pil kebangkitan jiwa. Pil kebangkitan jiwa sangat berharga. Jika dikonsumsi oleh seseorang yang berada di puncak tingkat ke-9 pemurnian tubuh, tingkat keberhasilan terobosan alam mereka dapat meningkat sekitar 30%. 30%? Begitu rendah? Itu karena kemampuan alkimianya tidak cukup bagus. Chu Yi secara pribadi menyempurnakan pil kebangkitan jiwa dan yakin bahwa tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan sedikitnya 80%. Asal dia mencapai puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh, dengan bantuan pil bayi jiwa ini, dia bisa langsung menerobos tanpa perlu usaha lain dan segera mencapai alam kebangkitan jiwa, dan bergabung dengan barisan orang terkuat di Kabupaten Zhongzhou. Godaan yang begitu besar. Bagaimana mungkin aku tidak tergerak? Chu Yi tahu betul nilainya. Bayi jiwa sangatlah berharga. Bagaimana mungkin beberapa pil mayat yang dikumpulkan dalam sehari bisa ditukar dengan elisir level 2? Jika elisir semudah itu ditukar, semua kultivator kebangkitan jiwa pasti sudah bergabung. Kafilah Yo Agung pasti sudah lama terjual habis, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Chu Yi bertanya ragu-ragu bagaimana cara menukarnya dengan buah bayi jiwa? Buah bayi jiwa adalah salah satu barang paling berharga di antara barang-barang yang dibawa dalam perjalanan bisnis ini. Pria tua berwajah hantu itu mengeluarkan pil mayat berkualitas tinggi dari tasnya. Itu adalah peluru asli yang diperoleh Chu Yi saat berburu mayat berusia seabad. Jika kau bisa mengumpulkan lebih dari 100 pil mayat berkualitas ini, atau mengumpulkan pil iblis mayat berusia 1000 tahun, aku akan mempertimbangkan untuk menukarkannya untukmu. 100 pil mayat kualitas terbaik? Atau pil iblis mayat berusia 1000 tahun? Ini lelucon, ini hanya pemerasan. Belum lagi sulitnya memburu mayatin yang berusia 100 tahun, di mana Anda dapat menemukan 20 mayatin seperti itu dalam waktu singkat? Soal pil mayat iblis mayat berusia 1000 tahun, tak perlu dipikirkan lagi. Jika iblis mayat berusia 1000 tahun muncul di Ngarai Yinfeng, seluruh pasar gelap pasti sudah hancur sejak lama, bahkan kota-kota terdekat dan bahkan kota utama pun akan terpengaruh. Apakah semudah itu menghadapi iblis mayat berusia 1000 tahun? Meskipun ramuan langka level 2 berharga, meminta pil iblis mayat untuk itu agak terlalu berlebihan. Chu Yi tidak mau menyerah. Jika ia melewatkan kesempatan itu, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Aku tidak mampu membeli pil mayat lainnya, tapi aku bisa menambahkan 500.000 koin emas dan membeli buah bayi jiwa. Mendengus. Orang tua berwajah hantu itu mendengus dingin. Chu Yi merasakan hawa dingin di hatinya. Tekanan tak terlihat langsung menyelimuti seluruh tubuh. Pria tua berwajah pucat itu jelas-jelas kesal. Menurutmu, apa kafilah pedagang Yo Agung kita mau menerima mata uang berkualitas rendah seperti itu dari negara kecil? Jangan buang waktuku. Cepat pilih. Itu benar. Harga yang diminta Chu Yi adalah 500.000 koin emas, yang akan mengejutkan siapapun. Meskipun ramuan level 2 sangat berharga dan 500.000 koin emas sudah cukup, lelaki tua berwajah hantu dari kerajaan Yo Agung itu sama sekali tidak tertarik padanya dan malah tidak sabaran. Tidak punya pilihan. Kultivasi lelaki tua berwajah hantu itu tidak jauh lebih lemah daripada Nangong Yi. Chu Yi tidak bisa memaksakan apapun. Kalau dia sampai membuatnya marah, dia akan mendapat masalah besar. Kalau begitu, mari kita tukarkan dengan buah Yuanling. Sosok lelaki tua berwajah hantu itu menghilang seketika, dan Chu Yi bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Guci kristal itu jatuh ke telapak tangannya, dan sebuah suara serak dan dingin terdengar di telinganya. Kau boleh pergi sekarang. Chu Yi melirik selusin dokumen di atas meja dengan enggan. Selain buah bayi jiwa yang berharga, bahan-bahan lainnya juga sangat berharga, dan semuanya dimurnikan selama ribuan tahun.
Cui mendesah pelan dan pergi dengan sangat tertekan. Cai Die melihat Cui keluar dan bertanya, "Hei, kamu ingin menukarnya dengan buah Yuanling?" Cui penasaran kenapa? "Kamu tahu materi ini?" Cai Die berkata dengan santai, "Aku sudah makan beberapa, tapi rasanya tidak enak sama sekali. Buah Yuanling adalah obat spiritual yang dapat langsung meningkatkan kultivasi seseorang. Jika muncul di lelang Zhongzhou, harganya bisa mencapai setidaknya 30.000 hingga 50.000 koin emas. Bagaimana mungkin Cai Die memakannya sebagai camilan? Sekalipun buah Yuanling tidak digunakan sebagai obat, ia tetap dapat meningkatkan hasil kultivasi Anda jika dimakan langsung. Tingkat kultivasi Cai Die tidak tinggi. Mengapa demikian?" Cui diam-diam membuka pikirannya dan melirik kupu-kupu berwarna-warni itu. Tubuh Cai Die memang mengandung energi spiritual yang sangat besar. Jelas karena ia banyak mengonsumsi harta karun alam sejak kecil. Logikanya, kultivasinya seharusnya jauh lebih tinggi dari ini. Cui mengamati dengan cermat dan segera menemukan masalahnya. Kupu-kupu berwarna-warni itu memiliki cacat bawaan, dengan meridian dan titik akupuntur yang tersumbat, dan tidak mampu menyerap energi spiritual. Orang dengan bentuk tubuh seperti ini tidak layak untuk dilatih, karena sumber daya yang dihabiskan untuk kupu-kupu warna-warni sudah cukup untuk melatih beberapa biksu pembangkit jiwa. Meski begitu, Cai Die tetap menerima banyak sumber daya dan berhasil meningkatkan kekuatannya hingga tingkat ke-9 pemurnian fisik. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa keluarganya sangat kuat dan Cai Die sangat dicintai oleh ayahnya. Latar belakangnya tidak sederhana. Cai Die Sue sedikit tersipu. "Kenapa kau menatapku? Apa ada yang aneh di wajahku?" "Bukan apa-apa." Cui tidak tertarik menyelidiki identitas Cai Die. "Aku berencana menggunakan buah Yuanling untuk memurnikan pil, dan saat ini aku kekurangan beberapa bahan pembantu. Pasar gelap sepertinya jarang menerima koin emas, jadi aku berencana menukarnya dengan Yuanxi. Kau tahu di mana aku bisa melakukannya?" Koin emas adalah mata uang tingkat rendah yang beredar di negara-negara kecil. Yuanxi adalah sejenis batu kristal Yuanli yang banyak digunakan dalam budidaya, pemurnian peralatan, dan pemurnian obat. Yuanxi merupakan mata uang keras yang diakui di sebagian besar wilayah daratan. Batu prima sangat mahal. Nilai tukar antara batu prima kualitas rendah dan koin emas sekitar 10.0001. Para pedagang batu prima di pasar gelap sangat tidak bermoral dan akan menaikkan harga batu prima beberapa kali lipat. Anda benar-benar dirugikan jika menukarnya di sini. Cui mengerutkan kening, "Tapi kami hanya menerima transaksi Yuanxi di sini." "Jangan khawatir, aku akan meminjamkanmu 10 Yuanxi kelas rendah dulu." Cai Die merogoh sakunya dan mengeluarkan segenggam kristal bening. "Ambil." 10 Yuanxi tingkat rendah setara dengan 100.000 koin emas atau bahkan lebih. Wanita boros ini memberikannya tanpa berpikir dua kali. Cui bertanya dengan ekspresi aneh, "Kamu begitu terus terang. Apa kamu tidak takut aku tidak akan membalasmu?" Cai Die tersenyum acuh tak acuh, "Kamu bukan orang seperti itu. Lagi pula, kamu menyelamatkan hidupku, jadi kenapa tidak memberimu Yuanxi? Jangan sungkan, terima saja." Cui menyadari bahwa ia tak lagi bisa melihat wanita ini. "Kau jelas punya semua yang kau butuhkan. Jadi kenapa kau datang ke tempat berbahaya seperti lembah mayat?" Cai Die mengerutkan kening, memperlihatkan raut wajah melankolis. Ia hanya mendesah, tetapi tidak menjawab. Cai Die tampaknya bukan gadis kaya yang mencari kesenangan. Dia meninggalkan keluarganya dan datang ke sini, mungkin karena dia mengalami beberapa kesulitan. Dia tidak ingin mengatakannya. Cui terlalu malas untuk bertanya. "Aku tidak suka memanfaatkan orang lain." Cui mengeluarkan 10 kartu kristal tabungan. Masing-masing bernilai 10.000 koin emas. "Simpanlah." "Oh, aku benar-benar tidak menyadarinya." Cai Die menatap anak laki-laki yang tampak biasa di depannya dengan rasa ingin tahu. "Kamu juga sangat cakap. 100.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Siapapun yang dapat dengan mudah mendapatkan uang sebanyak itu pasti bukan orang yang sederhana." Setelah Cui mendapatkan Yuanxi, ia menjadi jauh lebih mudah untuk membeli barang. Ia membeli semua bahan yang dibutuhkan dalam waktu singkat, menghabiskan total 3 Yuanxi kualitas rendah. Meskipun harga barang-barang di pasar gelap sangat tinggi, kualitasnya bagus. Cui menyewa sebuah rumah dan pertama-tama memasang formasi sederhana di dalam ruangan untuk mencegah auranya bocor selama retret. Kemudian, ia memasang tungku alkimia dan menggunakan buah Yuanling sebagai bahan utama untuk memurnikan pil Yuanling. Pil Yuanling adalah pil yang sangat ampuh. Cukup untuk memungkinkan seseorang mencapai terobosan ke puncak tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Saat Cui meminum pil Yuanling, Yuanli yang melonjak tiba-tiba menyembur keluar dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, memberinya sensasi terbakar seolah-olah ia dilemparkan ke dalam tungku. Cahaya energi putih mengalir di sekujur tubuhnya, seperti api putih yang menyala. Setelah Cui menyerap pil Yuanling, ia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatannya yang pesat. Ia dengan mudah mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh, sama seperti Cai Die, Xiang Hu, dan lainnya. Pada saat ini, denyutan tiba-tiba muncul dari kedalaman jiwaku. Perasaan ini sangat halus, bagaikan hembusan napas, bagaikan detak jantung,
bagaikan kehidupan baru yang dipelihara dalam plasenta jiwa, dan akhirnya terbangun secara bertahap. Apa yang sedang terjadi? Bukankah perlu mencapai puncak tingkat ke-9 sebelum jiwa dilahirkan? Mengapa saya merasakan hal ini tepat setelah memasuki tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh? Perasaan ini sungguh luar biasa. Seolah-olah ada kekuatan kuno yang memanggilnya dari kegelapan. Chuyi tidak asing lagi dengan perasaan ini. Yuan Hunnya akan segera lahir. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat meletus dari kedalaman jiwa. Itu seperti gunung berapi yang telah terbentuk selama puluhan juta tahun lalu meletus dalam sekejap. Jiwa itu seperti plasenta seorang ibu. Yuan Hun adalah janin yang dibesarkan di dalamnya. Proses kelahiran Yuan Hun bagaikan proses melahirkan janin, yang sangat menyakitkan. Rasanya tak terlukiskan dengan kata-kata tanpa pengalaman pribadi. Rasa sakit ini tak terkira dan sungguh menyakitkan jiwa. Oh sial, kenapa ini sangat menyakitkan? Aku tidak seperti ini di kehidupanku sebelumnya. Chuyi menggertakkan giginya dan berkeringat deras. Proses melahirkan Yuan Hun begitu sulit, seperti proses persalinan yang sulit. Begitu proses kelahiran Yuan Hun gagal, peluang terobosan akan hilang sepenuhnya. Bahkan jika ada terobosan kedua di masa depan, potensi kelahiran Yuan Hun akan sangat berkurang. Anda harus melaluinya. Jika Anda tidak sanggup menanggung sedikit saja kesulitan ini. Lalu bagaimana kita bisa bicara tentang mengejar impian kita? Bagaimana kita bisa bicara tentang mewujudkan ambisi kita? Melewati batas hidup pasti ribuan kali lebih sulit dari ini. Tidak ada alasan bagi Chuyi untuk jatuh di sini. Lepaskan. Kesuksesan besar. Lahir. Chuyi berteriak dengan suara rendah, dan sejumlah besar rune kuno muncul di sekelilingnya dari udara tipis, seperti tanda-tanda era iblis kuno, penuh dengan aura kuno dan kuat. Gelombang energi berkumpul di tubuhnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Momentum ini tak terbendung. Aura yang sangat mengerikan menyembur keluar dengan dahsyat, menyebar hingga puluhan juta mil. Dalam sekejap, cahaya yang cemerlang, dua bayangan kabur muncul di atas tubuh Chuyi. Yang satu merupakan gambaran kabur Dewa Iblis, dan yang lainnya merupakan pedang sihir hitam kuno. Saat jiwa Chu Yuan lahir, seluruh dunia mengalami perubahan yang mencengangkan. Seluruh kerajaan Nanxia, bahkan seluruh benua, terkejut dan tercengang oleh napas ini serta pemandangan langit dan bumi yang luar biasa. Awan gelap menyelimuti ngarai Yinshi, angin kencang bertiup, kilat dan guntur menyambar, serta nuansa hikmat dan pembunuh memenuhi seluruh dunia. Seakan-akan dewa kuno hendak turun ke langit dan bumi. Ledakan. Tanah mulai berguncang hebat, dan seluruh pasar gelap diselimuti oleh rasa penindasan yang kuat. Lelaki tua berwajah pucat di halaman itu menatap langit. Wajahnya dipenuhi kengerian saat ia berteriak, "Apa yang terjadi? Nanxia hanyalah negara kecil. Bagaimana mungkin kekuatan ini berasal dari?" Di tengah perkemahan, seorang pria parubaya berambut abu-abu dengan pedang di punggungnya membuka matanya karena terkejut. Aura kuno ini, mungkinkah beberapa monster tua di makam Mayatin telah terbangun? Tidak. Mustahil. Bahkan monster tua itu pun tak mampu melepaskan aura sekuat itu. Langit penuh dengan petir. Gempa bumi terus terjadi. Puncak-puncak di kedua sisi ngarai terus-menerus retak, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan satu demi satu. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di hutan belantara bagaikan berhadapan dengan musuh alami abadi mereka. Mereka semua bersujud di tanah ketakutan dan gemetar. Orang-orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mayatin adalah monster tanpa kecerdasan, bertindak hanya berdasarkan naluri. Keberadaan macam apa yang bisa membuat Mayatin menjadi seperti ini? Ini baru permulaan. Kekuatan ilahi yang dahsyat itu tiba-tiba melesat ke angkasa. Seakan hendak menembus angkasa dan menyerbu ke angkasa berbintang yang tak berujung. Kota kerajaan. Seorang pria berjubah kuning membuka matanya dan memandang Kabupaten Zhongzhou dari kejauhan. Sebuah fenomena aneh telah terjadi di langit. Sesuatu yang luar biasa telah muncul. Suatu sekte tertentu. Seorang lelaki tua yang menyendiri, dengan aura keabadian, menggigil sekujur tubuhnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa-apaan tekanan kuno ini? Di dalam kuil kuno, sosok iblis berjubah ungu melayang di udara, dikelilingi 9 naga emas agung. Merasakan tekanan itu, wajahnya meringis, seolah tak mampu melawan. Tidak, itu tidak benar. Kekuatan ini seharusnya tidak ada di ruang dan waktu ini. Iblis macam apa ini? Benua Selatan, hutan peri. Seorang raja peri yang sangat tampan menatap langit, matanya setara matahari dan bulan. Di dalam wilayah umat manusia sedang berkembang pesat, dan sepertinya sosok mengerikan lainnya akan segera muncul. Di atas kekosongan tak berujung. Sebuah kapal raksasa yang terbuat dari tulang-tulang bergerak perlahan. Kapal raksasa ini begitu besar hingga hampir sebesar kerajaan. Makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah, menyembah seorang raja yang berdiri dalam bayangan. Tiba-tiba, Raja Bayangan membuka matanya, tatapannya seolah menembus ruang dan waktu. Mengamati seluruh dunia warisan ini tampaknya muncul terlalu dini, dan takdirnya telah terganggu.
Saat Yuan Hun lahir, seluruh dunia terkejut. Namun, hanya dalam hitungan menit saja, fenomena aneh di langit dan bumi itu lenyap sama sekali tanpa jejak. Chu Yi tak menyadari betapa hebohnya dunia yang telah ia ciptakan. Setelah semuanya berakhir, ia terbaring di lantai, seolah-olah baru saja ditarik keluar dari air, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Itu sebenarnya jiwa ganda. Chu Yi membangkitkan dua Yuan Hun sekaligus. Yuan Hun pertama tampak sangat aneh. Dari bentuknya, ia adalah sosok humanoid gelap, memancarkan aura kuno dan misterius. Persis seperti Yuan Hun orang itu sendiri. Meskipun ia melakukan perjalanan melintasi waktu, jiwanya tetap terpelihara utuh. Chu Yi masih memiliki kekuatan jiwa dari kehidupan sebelumnya. Hebat sekali. Apa yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Chu Yi adalah bahwa selain membangkitkan jiwanya sendiri, ia juga memperoleh jiwa tambahan, yang saat ini tampak seperti pedang yang kabur. Pedang ini sepenuhnya hitam, dengan rune-rune mendalam yang samar-samar muncul darinya. Mungkin dipengaruhi oleh jiwa Yuan utama, jiwa Yuan tambahan ini juga diwarnai dengan sedikit aura kuno, seperti pedang dewa dan iblis yang diciptakan oleh langit dan bumi di zaman kuno ketika kekacauan pertama kali dimulai. Pedang dewa dan setan. Mari kita panggil Yuan Hun ini dengan nama ini. Ada orang dengan jiwa ganda di daratan, tetapi mereka sangat langka. Chu Yi memperoleh tubuh ini secara kebetulan. Di bawah kendali satu kesadaran, ia memiliki dua jiwa, sehingga melahirkan dua jiwa primordial. Keluarga Chu di Zhongzhou terkenal dengan roh pedangnya. Tubuh Chu Yi berasal dari keluarga Chu, jadi ia memiliki garis keturunan keluarga Chu. Tidak mengherankan jika roh keduanya adalah pedang. Namun, jiwa pedang bela diri ini telah dipengaruhi oleh jiwa utama, dan sifatnya telah berubah drastis. Kualitas jiwanya melampaui siapapun di keluarga Chu, dan pada dasarnya sebanding dengan jiwa tingkat dewa milik Nangong Yun, Phoenix Api. Jiwa Fuyuan sungguh kuat. Seberapa kuatkah jiwa utama itu? Chu Yi mengandalkan Yuan Hunnya yang unik untuk tumbuh dalam waktu yang sangat singkat dan menjadi orang bijak agung termuda di benua itu. Namun, justru karena jiwa utama terlalu mengejutkan, agar tidak menimbulkan masalah, jiwa utama harus disembunyikan sebisa mungkin. Sekarang ada jiwa kedua sebagai pelengkap. Selama Chu Yi tidak sengaja menampilkannya, tidak ada yang bisa melihat jiwa kelahirannya. Jiwa pedang bela diri terikat untuk mengikuti jalur kultivasi pedang. Chu Yi perlu menemukan pedang yang bagus dan seperangkat teknik pedang yang bagus. Pedangnya mudah ditemukan. Teknik pedang itu sulit. Chu Yi belum pernah menggunakan pedang sebelumnya dan tidak tertarik pada seni bela diri serupa. Sehingga ia tidak dapat membawa kembali teknik bela diri yang cocok dari masa depan. Ia hanya bisa perlahan-lahan menjelajahi dan mencarinya di era ini. Setelah beristirahat seharian penuh, tenagaku akhirnya pulih sedikit. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Cai Die bergegas masuk dengan cemas. Lari. Apa yang telah terjadi? Cai Die menjelaskan, jenazah Bai Zimo ditemukan oleh saudaranya, dan Xiang Hu baru saja menangkapnya. Kalau kau tidak kabur sekarang, sudah terlambat. Cui tertegun, apa yang akan kamu lakukan? Cai Die menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak apa-apa. Ada banyak orang di camp. Kalau aku memindahkan keluargaku, mereka pasti tidak akan berani menyentuhku di depan umum. Kau harus cepat lari. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan Xiang Hu. Akulah yang membunuhnya. Jadi sebaiknya kau balas dendam padaku daripada melibatkan Xiang Hu dan kau. Kau gila. Bai Zilong sudah berada di level pertama kebangkitan jiwa. Kebangkitan jiwa? Ini agak rumit. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu takut padanya. Saya akan memeriksanya. Chu Yi mengabaikan halangan Cai Die dan tiba di pusat pasar gelap. Seorang pria kekar digantung dengan tangan dan kaki patah. Ia berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Xiang Hu meraung dengan mata melotot, akulah yang membunuhnya. Apa gunanya aku membunuh penjahat Bai Zimo itu? Bang! Sebuah cambuk dicambukkan. Sepotong daging langsung terkoyak dari Xiang Hu. Seorang pemuda berusia 30-an berkata dengan dingin, kau pikir aku bodoh? Dengan kekuatanmu yang tak berguna, bagaimana mungkin kau bisa membunuh Zimo? Itu lelucon. Siapa pelakunya? Katakan sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kultivasimu. Membuang-buang hasil budidaya Anda? Wajah semua orang berubah. Bagi seorang kultivator, kultivasi hanyalah darah kehidupan. Jika kultivasimu dihancurkan orang lain, maka tak ada gunanya hidup. Xiang Hu diam-diam berpikir bahwa dirinya akan celaka hari ini, lalu menggertakkan giginya dan berkata, setiap orang punya tanggung jawab atas perbuatannya, dan akulah yang melakukannya. Oke, kamu cuma keras kepala. Bai Zilong hendak menyerang dengan telapak tangan. Berhenti. Seorang anak laki-laki yang berpenampilan biasa saja keluar. Ekspresi Xiang Hu berubah drastis. Kau, siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap menjadi orang terhormat. Jangan berdiri di sini dan menertawakanku. Keluar. Bai Zilong juga tidak bodoh.
Ia menatap Cui dengan dingin dan bertanya, "Siapa kau?" Cui tidak membuang kata-kata, "Aku membunuh Bai Zimo." Ekspresi Bai Zilong tiba-tiba berubah. "Apa? Kau membunuhnya?" "Benar. Ini aku." Cui terkekeh dan berkata, "Bunuh mereka dengan satu pedang, seperti membantai babi dan anjing." "Bunuh dengan satu pedang, seperti menyembelih babi dan anjing." Sungguh pernyataan yang menghina dan merendahkan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Bai Zilong memerah karena marah. Dengan teriakan elang yang nyaring, jiwa Yuan Elang Putih muncul dan langsung menembakkan dua bilah udara putih mencari kematian. Cui dikelilingi oleh cahaya bintang. Bang! Cui terdorong mundur beberapa langkah, mengerutkan kening dan mengusap dadanya, menatap darah di telapak tangannya, lalu menggelengkan kepala dan berkata sakit. "Pertahananku masih belum cukup kuat." Semua orang tampak seperti melihat hantu. "Sial, bukankah ini kuat?" Bai Zilong adalah seorang kultivator kebangkitan jiwa. Kau hanya berada di level ke-9 pemurnian tubuh. Kau tidak terluka parah oleh dua serangan dari seorang kultivator kebangkitan jiwa. Apalagi yang kau inginkan? Bai Zilong menyeringai muram. Oke. Kau benar-benar punya kemampuan untuk membunuh saudaraku. Xiang Hu dan Cai Die keduanya tercengang. Kenapa kekuatan Cui menjadi begitu kuat? Dua serangan biasa Bai Zilong jauh lebih kuat daripada mayat berusia 100 tahun itu. Dia benar-benar biksu pembangkit jiwa sejati. "Aku mencarimu kemana-mana," kata Bai Zilong dengan nada dingin. "Aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, aku tidak akan pernah bisa meredakan kebencian di hatiku." Banyak orang juga mengatakan hal serupa akhir-akhir ini. "Aku masih hidup dan sehat sampai sekarang," kata Cui dengan nada meremehkan. "Sayangnya, kamu tidak punya kemampuan. Mati." Bai Zilong melesat ke udara bagai elang, lalu tiba-tiba menukik ke bawah dengan momentum yang mengerikan. Tangannya berubah menjadi cakar elang yang sangat besar, dan menerkam Cui dengan momentum yang mengerikan. Pikiran. Tubuh kaca. Cui segera memasuki kondisi pertarungan terkuatnya. "Aku akan mematahkan tanganmu terlebih dulu." Cakar Bai Zilong mendarat dengan keras di bahu Cui, dan baju besi putih yang dipadatkan oleh cahaya bintang langsung hancur seperti kaca yang rapuh. Harus kukatakan, Bai Zilong memang sangat kuat. Kekuatan Cui meningkat satu tingkat. Di bawah pengaruh Yuan Li yang berlipat ganda, pertahanan tubuh abadi cahaya bintangnya juga berlipat ganda. Tak ada cara di bawah alam kebangkitan jiwa yang mampu mematahkan pertahanan Cui. Ia tak pernah menyangka bahwa ia akan mudah dihancurkan oleh Bai Zilong. Hunsing sungguh kuat. Gulungan. Dengan bantuan pikirannya, Cui menangkap kelemahan energi pelindung Bai Zilong. Saat tinju kanannya menyerang, Cui mengaktifkan kekuatan Yuan Hunnya, dan bayangan pedang hitam meledak dari tinjunya, menusuk tubuh Bai Zilong dan menembus punggungnya.